Bab 1131 Ras Roh Darah. Logikanya, satu tingkat lebih tinggi dari mereka. Di antara klan Roh Darah, remaja dan anak berusia 20 tahun di alam kaisar dan alam dewa benar-benar masuk akal. Akibatnya, Chen Ye berusia 20-an, dan dia meledak dengan nafas dari dunia kaisar yang terlambat. Sepertinya, juga bisa dimengerti. Master Sekte Gunung Wandao menatap pelepasan pemecah es, dan menurunkan Chen Ye, para tetua kaisar, dengan mata serius, dan berkata, jangan mundur dulu, kita tidak bisa kehilangan orang-orang di dalamnya. Formasi, para tetua di luar. Saya tidak percaya. Bahkan jika Chen Ye pecah ke puncak kerajaan kaisar, dia masih bisa membantai mereka. Ini masalah besar, ayo bawa para jenius ini bersama kita sambil menjaga Han Yun. Omong-omong, jenius ini harus dibawa pergi. Jenius ini semua dikultivasikan oleh sekte mereka sendiri, dan mereka semua adalah orang dewasa yang ingin mengabdikan diri pada klan Roh Darah. Mereka tidak boleh dibawa pergi oleh Chen Ye dan Han Yun seperti ini, jika tidak, kaisar yang mati dalam pertempuran di bawah Chen Ye sebelumnya. Tetapi sia-sia. Langsung. 8 faksi, King Tianmen, Kunlun Zong, Liga Suedao, Wan Daoshan, Tian Daomen, Bai Gunmen, dan seterusnya. 16 master sekte utama dan wakil mulai secara bertahap memindahkan formasi jaring Tian Luodi, dan memberitahu leluhur mereka untuk datang. Kebanyakan dari mereka adalah kaisar senior realem 5 atau 6 lapisan surga, tidak satupun dari mereka adalah 8 lapisan surga. Begitu formasi yang terperangkap dihilangkan, Han Yun membunuh mereka, bagaimana mereka bisa tak terbendung. Di atas tanah, debu mengepul. Daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang, pasir dan tanah ada di seluruh langit, dan para kaisar seperti kartu domino, jatuh satu demi satu. Lusinan Penatua Kaisar Senior Stage telah membunuh 16. 50 orang yang tersisa semuanya terluka dan jatuh ke tanah, dan tidak banyak yang tidak terluka. Chen Ye berdiri di tengah begitu dingin, rambut hitamnya berkibar, matanya seperti bintang tak berujung, darah agung tampak menyatu menjadi sungai yang mengalir, dan darah dan aura pembunuh menggantung dari punggungnya, berubah menjadi aura dan pedang pembunuh. Energi, terburu-buru untuk membunuh kuartet, kejutkan 8 gurun. Dia memegang pedang bintang di tangan kirinya, dan tombak penghancur surga Jeoyu di tangan kanannya. Alam senior kaisar, jadi apa? Satu pedang mengalahkan satu. Satu tembakan mengalahkan satu. Para tetua kaisar senior stage yang dulunya tirani dan mengakar tidak dapat mendukung beberapa trik di bawah tangannya, dan mereka dipukul dengan keras sampai akhir. Kaisar yang kuat ini tidak lebih baik dari beberapa murid sejati muda dan murid Taois. Mereka telah berada di kaisar selama ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Kekuatan tempur jauh lebih kuat. Walaupun demikian, mereka berada di bawah tangan Chen Ye, sama seperti murid-murid Tao itu. Tidak ada perlawanan. Chen Ye. Kunlun Su adalah jenius muda pertama. Saya takut. Ini tidak akan lama. Dia adalah orang pertama Kunlun Su yang sebenarnya. Kuning kecil. Darah naga. Langsung sakiti mereka, tidak perlu membunuh mereka semua. Chen Ye lewat, dikelilingi oleh kilat dan cahaya reinkarnasi, dan dengan cepat mengenai dua tetua aliansi pisau darah di lapisan keempat ranah kaisar. Ledakan. Dua suara berderak keluar, dan aura pembunuh yang ditangkap oleh petir menembus anggota tubuh lawan. Dua sesepuh kaisar senior tahap menyebar di tanah, anggota badan mereka tertusuk, bahkan jika mereka dapat pulih, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Untuk saat ini, mereka tidak memiliki kekuatan tempur. Oke, tidak masalah. Namun, kenapa kamu berubah arah? Dulu kamu fokus membunuh. Xiao Huang melambaikan cakar raksasanya, dan lautan api yang menyala-nyala terbang keluar, paksaan mengejutkan Zhou Xiongtian, terbang di udara, dan mendarat, seperti meteorit yang menabrak tanah, langsung mengalahkan dua sesepuh langit 5 lapisan kaisar senior tahap, membuat mereka tidak berdaya untuk melawan. Itu memandang Chen Ye dan berkata, sekarang, mengapa kamu berubah menjadi penaklukan? Tentu saja aku ingin membunuh semua orang ini. Tapi musuh kita yang sebenarnya adalah klan Roh Darah. Orang-orang tua ini memiliki pengalaman bertarung yang kaya, dan mereka dapat menaklukkan jika mereka bisa. Di masa depan, mereka akan bertarung melawan klan Roh Darah, yang akan berguna. Chen Ye menghindari pedang, lalu melompat ke udara, menghindari hantu harimau putih yang terbang, dan meninju 1000 Buddha Vajravis, hantu Buddha emas dimanifestasikan, dan teks Buddha 10.000 karakter membentuk serangkaian segel tinju terbang. Keluar dan pergi langsung ke tetua agung Taois dari alam mulia kaisar lapis kelima dari aliansi pedang darah. Sambil menghindar, dia berkata para tetua ini, bahkan jika mereka berasal dari alam yang sama, dapat mengalahkan semua jenius dari alam yang sama kecuali 10 jenius teratas dan aku. Orang-orang seperti itu harus ditundukkan. Di masa depan melawan perlombaan Roh Darah, mereka adalah kekuatan tengah.
Chen Ye menaklukkan mereka, pikirannya normal. Bahkan jika dia dapat dengan cepat memperbaiki pil obat dan menelurkan sekelompok orang kuat di lapisan kedua dan ketiga dari alam kaisar, atau bahkan di lapisan langit keempat dan kelima, tetapi orang yang begitu kuat telah mencapai alam darah. Energi sudah cukup, dan tahu sudah cukup, tetapi pengalaman bertarung dan kontrol kekuatan tidak ada bandingannya dengan para tetua ini. Tetua sejati dan tetua tahu dari 8 sekte. Yang mana yang tidak keluar dari lautan darah dan mayat, dan memiliki pengalaman tempur yang sangat kaya, jauh dari jenius dari kerajaan kaisar yang keluar dari narkoba. Misalnya, 10 orang jenius muda dari lapisan ketiga Kaisar Senior Realm, melawan 10 orang tua dari lapisan ketiga Kaisar Senior Realm. Kecuali salah satu dari 10 jenius memiliki bakat yang sangat kuat dan senjata yang sangat kuat, dia bisa seperti Chen Ye, yang kejam dalam darah dan serangan musuh yang tak terhitung jumlahnya. Kalau tidak, 10 jenius pasti akan kalah. Bahkan mungkin dimusnahkan. Untuk generasi yang lebih tua, setelah Chen Ye memiliki kekuatan, dia harus memenangkan segalanya sebanyak mungkin. Chen Ye. Jika kamu ingin membunuh, apa yang kamu lakukan untuk menangkap kami? Kami hanya akan tunduk pada orang dewasa dari Blood Spirit Rache, kamu tidak memenuhi syarat. Seorang tetua sejati dari tingkat kelima dari ranah kaisar, mengintai lehernya, tetapi Chen Ye menamparkan dan menamparnya dan berbaring di samping. Sekarang, wajah sesepuh masih berkedut. Chen Ye. Chen Ye. Kedua tetua King Tianmen membuka mulut mereka, dan sebelum mereka bisa berbicara, darah Chen Ye yang tak ada habisnya mengejutkan mereka. Sebagian besar energi darah ini berasal dari darah 7 malam. Betapa kuatnya. Chen Ye, kamu binatang kecil, apa maksudmu? Apakah kamu benar-benar ingin melawan klan roh darah? Kami Kunlun Su tidak lagi memiliki kekuatan ini. Kami telah mengkonsumsi terlalu banyak selama bertahun-tahun. Tetua Agung Daozuan dari Aliansi Pedang Darah mati-matian menolak pedang panjang Chen Ye, tetapi pedang Xing Chen seperti naga, bergerak bebas, terkadang menyerang bahunya, terkadang menamparkan kepalanya, memberinya satu-satunya pertahanan, tidak ada kualifikasi serangan balik. Chen Ye memonopoli para tetua dari 8 cara besar sendirian, dan napasnya perlahan melemah. Lagi pula, bukan kekuatannya sendiri yang akan dikonsumsi dan dilemahkan oleh waktu dan serangan. 8 tetua tahu menyerang Chen Ye pada saat yang sama, tetapi mereka tidak mengenai satu kali, kecepatan Chen Ye terlalu cepat. Alam Tao Yuan adalah Tao yang memelihara dirinya sendiri, dan itu mungkin semacam Tao. Itu dibudidayakan dari lapisan pertama surga ke lapisan langit ke-9. Setelah kesempurnaan, Dao berevolusi menjadi prototipe Dao, dan kemudian memasuki wilayah kaisar. Mungkin juga ada beberapa cara untuk berkembang biak pada saat yang sama, seperti Chen Ye, yang memiliki cara membunuh dan cara ilmu pedang yang tak terpadamkan. Bab 1132. Chen Ye menggunakan setiap 3 lapisan langit sebagai batas untuk membiakkan semacam Tao. Semakin banyak jalan, semakin kuat kekuatan tempurnya. Jenius muda dari generasinya paling banyak memelihara satu jenis Dao, melahirkan prototipe Dao, karena Dao membutuhkan terlalu banyak bakat, sumber daya, dan waktu. Bahkan 8 sekte teratas hanya dapat membiarkan murid berbakat berkembang biak satu jenis. Cara. Tetapi para penatua ini berbeda. Banyak dari mereka adalah beberapa jenis Dao. Setelah mereka memasuki ranah kaisar yang mulia, mereka menghabiskan banyak waktu, menghabiskan ratusan tahun dan banyak sumber daya, dan kemudian membiakkan Dao baru, menjadikannya prototipe Dao, dan karena ini, mereka lebih dari kaisar muda yang mulia Realm jauh lebih kuat. Tentu saja, beberapa sekte sesepuh kaisar Realm senior tidak dapat melakukannya, dan sumber dayanya tidak cukup. Chen Ye, itu sudah cukup. Kami tidak ingin bertarung lagi. Penatua Kunlun Zongdao Chuan menoleh untuk melihat, dan hampir semua tetua kerajaan kaisar di sisinya diselesaikan oleh naga darah dan Xiao Huang. Satu-satunya yang tersisa adalah 8 tetua agung Taois mereka, dan 2 tetua warisan sejati dari alam senior kaisar tingkat kelima. Mereka dikepung oleh naga darah dan Xiao Huang. Berjuang lagi. Hari ini, itu benar-benar ditanam di sini. Lusinan alam kaisar yang mulia. Tidak, 80 penatua dari kaisar senior stage. Mengepung satu orang, satu naga dan satu binatang, tidak hanya mereka tidak dapat ditangkap, tetapi mereka juga dibunuh, dan sejumlah besar dari mereka ditangkap. Jika ini normal, berita akan menyebar, dan seluruh Kunlun Su akan terguncang. Chen Ye. Dia bukan jenius muda yang bisa membunuh sesuka hati. Sekarang, Chen Ye benar-benar cukup besar untuk duduk di satu sisi. Namun, mesin raksasa ini juga telah bertemu mereka. Ini membuat mereka sedikit panik. Penatua Agung Sekolah Taoisme Kunlun, bernama Kuntian. Kuntian tidak memperhatikan tiba-tiba, dengan paksa membiarkan kipas Chen Ye terbang, tergeletak di tanah tidak bisa bergerak.
Chen Ye dengan cepat menyingkirkan lingkaran pertempuran, menyingkirkan pedang bintang, mencubit tanda pedang dengan tangan kirinya, energi pedang agung menyebar dari tubuh ke lengan, dan kemudian ke telapak tangan, cahaya biru meledak dari telapak tangan, satu demi satu tanda pedang yang sangat misterius dan kendo dengan cepat mengembun. Cetakan pedang ini hanya berukuran 1 inci, dengan pedang biru kecil di tengahnya, dikelilingi oleh cahaya biru yang megah dan partikel biru yang tak terhitung jumlahnya. Jika Anda melihat lebih dekat, itu seperti sebuah planet yang mengorbit bintang. Partikel biru yang tak terhitung jumlahnya, berlama-lama di sekitar pedang biru, tiba-tiba meledak dengan aura yang sangat kejam, mengguncang jiwa Kuntian. Segel pedang Qiankun. Feng. Chen Ye mendengus pelan, lalu menancapkan segel pedang biru ke otak Kuntian, dan langsung menuju ke kedalaman jiwanya. Dia berbalik dan memegang tombak pembunuh langit 9 meter, dan dia menikam dan menebas, seperti bolide yang melesat melintasi langit malam. Itu menyilaukan dan menyilaukan. Tombak yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi meteorit dan terbang keluar. Pada saat yang sama, dia berkonsentrasi pada 3 tetua Tao. Ledakan. Ledakan. 3 tetua Dao Chuan ditembus oleh pertahanan pada saat yang sama, dan ditekan ke tanah, tidak bisa bergerak. Chen Ye tidak melakukan yang terbaik. Bagaimanapun, masih ada 16 kepala dan wakil kepala yang harus dihadapi, jika tidak, dia akan cukup untuk menyapu 8 tetua Tao ini dengan 1 pedang. Chen Ye. Apa yang kamu lakukan pada Kuntian? 4 tetua agung Taois lainnya, memegang senjata spiritual pada saat yang sama, menatap Chen Ye dan berhenti menyerang. Mereka juga tahu bahwa mereka bukan lawan Chen Ye. Tidak ada kejutan di hatiku. Sisa. Hanya takut. Kecepatan promosi Chen Ye terlalu cepat. Sebagai penatua dari Sekte ke-8 Kunlun Su, kamu tidak menyumbangkan kekuatanmu untuk Kunlun Su, tetapi sebaliknya, kamu ingin menangkap orang-orang Kunlun Su dan mendedikasikan mereka untuk klan roh darah. Kalian, apakah kamu layak atas identitasmu, orang tua dan saudara laki-lakimu, kerabat dan temanmu? Akan sopan untuk mengatakan bahwa kamu adalah binatang buas. 4 tetua yang memegang pedang, Chen Ye, telah merasakan segel pedang Qiankun, menyusup ke dalam jiwa Kuntian, dan akan segera dapat menyegel Kuntian. Dia menatap beberapa orang di depannya dan berkata, jika kamu masih manusia, ikuti aku dan lawan perlombaan roh darah bersama-sama. Kamu mengatakannya dengan ringan. Apakah kamu tahu betapa menakutkannya kekuatan perlombaan roh darah? Panggung senior kaisar adalah yang terlemah di antara mereka, bagaimana kita bisa melawan? Di antara mereka, 3 tetua Taois membalas satu demi satu. Orang lain menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Chen Ye, apakah menurutmu kami suka melakukan ini? Ya, ada orang di antara kita yang ingin hidup dan mengorbankan diri. Tapi tidak semua dari kita seperti ini. Apakah kamu tahu berapa harganya jika kamu tidak berkontribusi pada klan roh darah yang kuat? Emosinya sedikit di luar kendali, dan suaranya menjadi kasar. Saya tahu harga untuk itu. 2700 tahun yang lalu, faksi kami tidak mau berkontribusi pada klan roh darah sepanjang waktu, tetapi harganya adalah bahwa 4 roh darah klan menjadi dewa. Di alam, 3,5 memasuki alam para dewa dan memasuki kekosongan Kunlun. 3 sekte teratas dihancurkan dan semuanya dibantai. Faksi lain, masing-masing mengirim 4 kaisar senior stage, datang kepada mereka untuk menghukum diri mereka sendiri dan meminta maaf. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? Ini adalah Grand Elder Taois dari King Tianmen, King Wuhen. Jelas, dia juga dihina saat itu, dan suasana hatinya sangat tidak stabil saat ini. Semua pembantaian. Ada 7 di alam kaisar tingkat ke-9, 178 di alam kaisar lainnya, dan ribuan di alam Taoyuan. Sisanya berada di bawah kerajaan raja virtual, termasuk yang tua, yang lemah, yang sakit, dan wanita serta anak-anak, semuanya mati dalam pertempuran. Tidak, bahkan tidak bisa dikatakan terbunuh dalam pertempuran, mereka dibantai sampai mati. King Wuhen berkata, matanya basah, dan berkata, istriku, saudara laki-lakiku, dan bahkan anak-anakku, budidaya di 3 ini sekolah. Tapi mereka semua mati. Pernahkah kamu melihat pemandangan seperti itu? Lautan mayat dan lautan darah, darahnya menggenang di sungai. Bahkan puncak dari 3 sekte diratakan dan benar-benar menghilang dalam sejarah Kunlun Su. Apakah kamu tahu bagaimana rasanya? King Wuhen dengan marah menceritakan apakah Anda pikir ini pertama kalinya. Kami tahu bahwa Anda mungkin telah memasukkan darah Yaman. Dia mengambil napas panjang dan berkata, ribuan tahun yang lalu, ketika kami tahu bahwa Yaman berdarah tidak ingin berkontribusi pada klan roh darah, kami lebih suka membiarkan leluhur keluarga Huang membunuh kepala kelima dan wakil sekte dari Yaman berdarah dulu. Tuhan, Anda tidak mau membantu Yaman berdarah. Kami tidak merusak gerbang malam berdarah. Kami menyelamatkan darah Yaman. Lebih baik membunuh 2 master sekte daripada seluruh faksi. Yang disebut keadilan,
ini keadilan, selamatkan saja sebanyak yang kamu bisa. Dia adalah seseorang yang selamat dari zaman kuno dan melihat ini. Serius, dari sudut pandang netral, dia benar, ini adalah pendekatan yang tidak perlu dipikirkan lagi. Chen Ye tidak bisa menyalahkannya, jika bukan karena leluhur keluarga Huang yang membunuh kepala kelima dan wakil kepala Sui Yemen benar-benar melakukan sesuatu, dan roh darah turun ke alam dewa, bahkan jika Han beberapa Kaisar Yun berada di lantai 9. Orang-orang surga tidak bisa menghentikannya, mereka hanya bisa bersembunyi. Gerbang malam berdarah. Seluruh faksi harus dihancurkan. Bab 1133. Hei, aku tidak menyangka Kunlun Su begitu sulit. Saya pikir mereka hanya bersedia menjadi anjing, tetapi saya tidak mengharapkan ini. Di makam reinkarnasi, darah penuh dengan perasaan campur aduk selama 7 malam. Jika itu dia harus melakukan ini. 1 atau 2 orang bisa berdarah panas, dan mereka bisa melawan, tetapi mereka tidak bisa memimpin seluruh sekte. Untuk dibantai. Saat berikutnya, dia berkata, Chen Ye, lakukan yang terbaik untuk meyakinkan mereka. Untuk yang kuat, tidak peduli seberapa kuat segel jiwa itu, mereka tidak bisa membuat mereka mau. Kami dan tujuan kami hanya dapat dimaksimalkan jika mereka bersedia mengikuti Anda. Setelah mengatakan itu, Sue Qian menatap Ni Baijian dan tersenyum ringan saat itu, kamu juga seperti ini. Berorientasi pada orang. Jaga dirimu. Penindasan dan penyegelan adalah abadi, tetapi sangat sulit untuk menaklukkan hati mereka. Hanya dengan menundukkan hati mereka, mereka dapat bersedia mengikuti, dan bahkan mati untukmu, mati untukmu. Ini adalah penaklukan abadi yang sesungguhnya. Ni Baijian berkata perlahan, dia telah menyegel ratusan orang kuat, bahkan di alam memasuki para dewa dan alam para dewa. Dia juga tahu bahwa keuntungan dan penindasan paksa adalah yang termudah, tetapi tidak abadi, hanya hati yang abadi, tetapi juga yang paling sulit, dan itu membutuhkan banyak waktu dan usaha. Saat ini Kunlun kosong, dan kami hanya bisa melakukan hard dan soft. Dengan menundukkan 8 orang ini, kamu dapat menaklukkan para master sekte itu, atau bahkan seluruh sekte. Sue Qian melihat masalah di depannya secara sekilas. Dia memandang Chen Ye dan berkata, Chen Ye, 4 dari 8 faksi ini, termasuk 4 orang tua dari alam kaisar tingkat 9, telah tiba. Tentu saja, Han Yun juga ada di sini. Nanti, jika Anda bisa meyakinkan mereka, itu akan lebih cepat bagi kita. Chen Ye memiliki kekuatan untuk secara paksa menekan dan menaklukkan. Memiliki. Tetapi setelah secara paksa menaklukkannya, itu tidak hanya akan membangkitkan kebencian mereka, tetapi bahkan membangkitkan kebencian mereka, dan bahkan kematian, dan mereka harus mengalahkan Chen Ye sebelum segel jiwa menghancurkan jiwa mereka. Para biarawan, yang kuat, semua memiliki martabat. Disegel sudah merupakan penghinaan, untuk bertahan hidup, dia akan membantu Chen Ye, tetapi sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan yang terbaik, dan tidak mungkin untuk melakukan upaya 5 poin. Hanya dengan mengambil hati mereka dapat melakukan yang terbaik untuk membantu Chen Ye memimpin Kunlun Su dan melawan perlombaan roh darah. Karena kekuatan Kunlun Su terlalu lemah untuk membuat kesalahan. Kalau tidak, Chen Ye mungkin tidak ada hubungannya, tetapi Kunlun akan menderita bencana naik dan turun. King Wu Hen. Sepertinya, kamu tahu bahwa latar belakang Kunlun Su semakin lemah. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, sangat mudah untuk menjadi kaisar yang mulia, karena ada banyak ramuan roh dan obat-obatan roh yang dapat digunakan untuk memurnikan pil obat dan merangsang kultivasi. Tapi bagaimana kelanjutannya? Obat mujarab dan pil obat saat ini kurang dari 1/10 dari yang dulu. Jika 1000 tahun lagi, Kunlun Su akan menjadi kaisar yang mulia, dan dia tidak akan bisa mengolahnya. Ketika saatnya tiba, bagaimana menurutmu? Chen Ye memandang Kuntian yang sadar di sebelahnya, dan melanjutkan, pada saat itu, bahkan jika kamu ingin melawan, kamu tidak akan memiliki kekuatan. Dia menemukan jawabannya Blood Spirit Rache, perlakukan pesawat yang bahkan Kaisar Senior Realm tidak bisa mengolahnya. Menurutmu apa yang akan terjadi? Chen Ye melirik kepala Liang Yue dan Master Sekte Kunlun Sekte, dan berkata, apakah Anda pikir mereka akan membiarkan Anda pergi? Pikirkan Anda tidak berguna dan mengancam, jadi Anda pergi. Jika mereka memiliki pemikiran seperti itu, mereka pasti sudah pergi sejak lama. Menurut 6 orang klan roh darah di alam rahasia roh darah, kalian semua tahu bahwa klan roh darah berperang dan mudah dibunuh. Saya suka menyiksa dan mempermalukan orang. Begitu Kunlun bahkan tidak perlu menekannya, hasilnya adalah dia akan dibawa ke klan roh darah, dan basis kultivasinya akan cukup tinggi untuk dipermalukan dan dimainkan orang lain. Bagaimanapun, beberapa orang tingkat rendah dapat melakukannya. Bertahan di kota, tetapi siapapun yang sedang dalam suasana hati yang buruk orang-orang dapat dirusak dan dicambuk. Adapun mereka yang memiliki alam rendah. Chen Ye mencibir 2 kali dan berkata,
apakah kamu pernah melihat seorang tahanan di Tiongkok kuno? Ekspresi King Wuhen tiba-tiba berubah, menatap Chen Ye tiba-tiba. Beberapa tetua Tao lainnya juga menatap Chen Ye, dan mata mereka berubah. King Wuhen bertanya, apa maksudmu, kita akan mati? Belum tentu. Karena wilayahmu terlalu rendah untuk perlombaan roh darah itu. Meskipun mereka mungkin tidak membunuhmu, kamu harus menanggung semua jenis rasa sakit. Kamu bahkan dapat direduksi menjadi eksperimen. Apakah kamu yakin kamu masih ingin berdiri di atas sisi ras roh darah? Suara Chen Ye tidak kecil, bahkan banyak jenius dan pemimpin dalam formasi Tianluo dapat mendengarnya dengan jelas. Dia melirik semua orang dengan mata dingin dan melanjutkan. Kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu adalah orang yang suka berperang, pembunuh, haus darah seperti Blood Spirit Rache, dan ada pesawat seperti itu tanpa orang kuat, kamu akan membiarkan orang-orang di dalamnya berjuang sendiri. Jika ini masalahnya, darah roh-roh itu sudah lama pergi. Begitu Chen Ye mengucapkan kata-kata ini, apakah itu tetua dari 8 Dao Chuan Agung atau tetua Kaisar Sunjing yang terbaring di tanah dan kehilangan kekuatan bertarungnya, hatinya sedikit terguncang saat ini. Chen Ye benar. Sekarang, setidaknya ada Emperor Venerable Realm, dan Blood Spirit Rache hanya perlu disembah paling banyak, dan itu harus menjadi master. Jika terus berlanjut, ketika Kunlun begitu kosong sehingga bahkan tidak dapat menghasilkan kaisar yang mulia, perlombaan roh darah mungkin tidak akan seperti ini. Di pesawat besar, bahkan yang terkuat di klan roh darah tidak dapat memasuki alam para dewa dan alam para dewa. Mungkinkah klan Kaisar Sunjing itu tidak akan datang? Mereka adalah makhluk terlemah dalam klan roh darah, tetapi di masa depan Kunlun Su, mereka akan menjadi keberadaan seperti dewa. Siapapun yang ingin Anda bunuh, siapapun yang ingin Anda hina, siapapun yang ingin Anda mainkan sampai mati, tidak ada yang bisa menahannya sama sekali. Kunlun Su seperti neraka. Pada saat ini, King Wuhen tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, dia tahu bahwa apa yang dikatakan Chen Ye sangat mungkin. Pada saat ini, Penatua Kuntian bangkit perlahan, matanya mendung, dia memandang Chen Ye, dan berkata, kamu menyegel jiwaku. Baik. Segel pedang Qian Kun. Ekspresi Chen Ye datar, matanya menyapu semua orang, dan dia berkata, sepertinya, kalian semua tahu bahwa ada orang di belakangku, kan? Kalau tidak, tidak mungkin ranah dan kekuatanku meningkat begitu cepat. Dan orang yang mendukungku bukanlah Han Yun, dia tidak memenuhi syarat. Panggilan. Semua orang menahan napas dan menatap Chen Ye. Latar belakang Chen Ye tampaknya sangat besar, dan Han Yun tidak memenuhi syarat di depannya. Mungkinkah Chen Ye benar-benar pendukung yang kuat dari luar domain? Jika tidak, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk meningkatkan ke level ini dalam waktu yang begitu lama. Mereka yang seusia dengannya paling banyak berada di level Kaisar yang mulia, dan bagaimana level surga ini bisa datang? Dia mulai berkultivasi sejak dia masih kecil, pada usia 3 tahun, di alam penempaan tubuh, pada usia 5 tahun di alam pemisahan dan reuni, pada usia 7 tahun di alam Yuan yang sebenarnya, pada usia 10 tahun, di alam gaib, pada usia 12 tahun, di alam gaib, pada usia 16 tahun, di alam Raja Suci, pada usia 18 tahun, di alam Raja Maya, dan di awal 20-an alam Dao Yuan, hampir 30 adalah alam Kaisar. Jenius yang tak tertandingi dari sekte dan keluarga itu mulai dari usia yang begitu muda, menembus alam setahun, dan hanya dalam usia 20-an mereka dapat mencapai alam Kaisar. Tapi Chen Ye, menurut berita dari Huaxia dan Kunlun Su, tidak mencapai alam tempering tubuh pada usia 20 tahun, tetapi dalam beberapa tahun, dia sekarang telah mampu melawan surga lapisan ke-6 dari alam yang mulia Kaisar. Tanpa dukungan kekuatan asing, mustahil untuk menghancurkan langit. Terlebih lagi, kekuatan ekstrateritorial itu harus berada pada level yang sama dengan klan roh darah untuk menjadi mungkin. Pada saat ini, semua orang menatap Chen Ye. Mereka semua menunggu jawaban. Keberadaan macam apa yang berdiri di belakang Chen Ye? Bab 1134. Mata Chen Ye menyipit, dan dia melirik semua orang yang hadir. Dia tahu apa yang ingin diketahui kelompok itu. Pembangkit tenaga Kaisar yang mulia ini dapat dikatakan sebagai tipe orang yang paling menakutkan di seluruh Kunlun Su kecuali pembangkit tenaga listrik teratas. Untuk membuat kelompok orang ini menyerahkan segalanya tentang perlombaan roh darah, hanya ada satu kemungkinan. Buat mereka takut. Dan sumber ketakutan ini pasti lebih menakutkan daripada perlombaan roh darah. Setelah memikirkan semuanya dengan jelas, Chen Ye melangkah keluar, dan suaranya yang sedingin es terdengar lurus selama 9 hari. Karena kalian semua ingin tahu. Kalau begitu aku akan memberimu jawabannya. Keberadaan yang berdiri di belakangku benar-benar di atas perlombaan roh darah. Jika mereka tidak menghina, mereka akan mampu menekan klan roh darah yang kuat dengan lambaian tangan. Chen Ye tidak berencana untuk mengekspos Sui Qiye dan Ni Baijian, apalagi kuburan reinkarnasi.
Bagaimanapun, pembangkit tenaga listrik di atas alam tertinggi mendukungku, itu pasti. Adapun siapa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Semua yang aku tahu. Tinju Vajra dari 10.000 Buddha, jalan ilmu pedang yang tak dapat dipadamkan, dan jalan membunuh semuanya berasal dari keberadaan yang Anda hormati. Chen Ye melanjutkan, adapun identitasnya, kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahuinya. Jika kamu ingin memanggilnya, itu adalah tuanku. Tuanku berkata bahwa Kunlun Su pernah juga keluar dari pesawat pembangkit tenaga listrik dari alam Dao. Beberapa orang mungkin tidak tahu apa itu ranah harmoni. Saya mungkin juga memberitahu Anda bahwa di zaman kuno, ada banyak orang kuat di ranah kaisar seperti ternak, dan setelah ranah kaisar, yang Anda sebut sebagai alam tertinggi, itu adalah alam memasuki para dewa. Alam Raja Dewa, alam primordial, alam harmoni, alam penciptaan. Guru keluar dari Kunlun Su, bagaimana dia bisa membiarkan saya ditindas oleh klan roh darah, jadi dia meminta saya untuk mengangkat spanduk melawan klan roh darah. Ramuan kuno pada saya diajarkan oleh guru untuk berlatih. Saya tahu kamu ini. Dalam setahun, orang-orang dari ras roh darah akan datang, dan aku akan menjadi orang pertama yang membunuh mereka. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh mereka, guru akan membunuh mereka. Selanjutnya, dibutuhkan sejumlah waktu untuk menggunakan area teleportasi ruang angkasa. Periode waktu ini cukup bagiku untuk menjadi ranah bersama. Ini kartu truf saya. Chen Ye juga tahu bahwa untuk menaklukkan pembangkit tenaga listrik ini, tidak mungkin untuk tidak memberikan beberapa kartu truf atau menunjukkan sebagian dari kekuatannya sendiri. Semuanya adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun, ribuan tahun. Dia sangat terampil dan paling baik dalam menimbang pro dan kontra. Jika dia pikir Chen Ye bisa melakukannya, dia akan segera menyerahkan klan roh darah dan bergabung dengan Chen Ye. Tentu saja, mungkin juga untuk segera berbalik dan bergabung dengan perlombaan roh darah. Pada saat ini, segel pedang Qian Kun berguna. Mendengarkanmu. Saya pikir itu masuk akal. Kun Tian menghela nafas, menatap master sektenya, dan berkata, Tuan Sekte, saya tidak ingin memberikan nyawa anak-anak, kerabat, dan teman-teman saya kepada klan roh darah untuk membuat mereka bahagia dan biarkan mereka pergi. Kita harus berjuang, bahkan jika kita ingin mati. Pokoknya, jika kamu bertarung, kamu akan mati. Jika kamu tidak bertarung, kamu akan disiksa dan dibunuh oleh Blood Spirit Rache. Aku memilih untuk bertarung. Segera, Kun Tian membersihkan jubahnya, mengepalkan tinjunya dan berlutut ke arah Chen Ye, dan berkata, Kun Tian, sesepuh agung Kunlun Zongdao Chuan, bersedia mengikuti jejak Chen Ye, tetapi jika dia diinstruksikan, dia harus melakukan yang terbaik. Kecepatan promosi Chen Ye, dia melihatnya. Tanpa dukungan dari faksi utama, seseorang yang dapat membuat leluhur Han Yun begitu patuh, tanpa dukungan dari orang luar yang kuat, tidak mungkin. Yang paling penting adalah dia disegel oleh Chen Ye, dan dia tidak bisa menahannya. Menuruni keledai. Aku juga ingin bertarung. Sial, nafas ini telah ditelan selama ribuan tahun, dan aku tidak tahan lagi. Ya, binatang buas dari klan roh darah ini telah membunuh semua anak dan keturunan Lao Su. Bahkan jika Lao Su mati, dia harus mati dengan cara yang terhormat. Ya, bagaimanapun, pada akhirnya, dia akan mati. Aku tidak peduli apakah dia klan roh darah atau bukan, persetan. Kering. Kering. Banyak penatua kaisar senior panggung tergeletak di tanah, ini akan menjadi api yang nyata. Setelah perhitungan yang cermat, menurut sifat dan perilaku klan roh darah, itu adalah manajemen yang sepenuhnya represif, dan ada sedikit tanda konfrontasi, yaitu menghancurkan faksi dan membantai kota, itu berarti kehilangan kegunaan bersenang-senang. Klan roh darah dengan tingkat kultivasi tinggi mungkin tidak datang untuk disembelih. Tetapi orang-orang klan roh darah dengan tingkat kultivasi rendah pasti akan datang untuk membantai generasi muda atau prajurit lain secara langsung seperti 6 orang di alam rahasia roh darah, dan menyerap energi darah untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka. Pada saat masih harus mati. Daripada menunggu untuk mati, lebih baik mengambil inisiatif untuk menyerang, dan mengikuti Chen Ye, di belakang Chen Ye adalah orang kuat dari luar wilayah. Mungkin menang. Saya tidak punya pilihan sama sekali untuk menjadi pengecut dan dikhianati sebelumnya. Dan sekarang penampilan Chen Ye adalah pilihan terbesar mereka. Penatua dari 8 fraksi, Chen Ye tidak bisa membantu saya dalam pertempuran sebelumnya, jadi saya membunuh beberapa orang. Tapi semuanya, karena kalian semua memiliki hati untuk bertarung melawan perlombaan roh darah. Aku, Chen Ye, mendirikan kuil Guangming, dan gerbang malam berdarah dan kuil rumput suci telah bergabung dengan kuil Guangming kita. Chen Ye meminta Xiao Huang dan naga darah untuk kembali, melirik orang-orang tua, dan berkata, jadi, silakan bergabung dengan saya di aula cahaya saya. Aula cahaya saya dibangun khusus untuk melawan roh darah.
Selama kamu bergabung dan bertarung melawan perlombaan roh darah di masa depan, aku akan mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kultivasimu ke ranah imersi. Pada saat yang sama, saya juga akan membuat garis dan dao dan garis senjata pemurnian, dan memperbaiki sejumlah besar pil obat tingkat kaisar dan senjata peri. Biarkan kamu melangkah ke alam para dewa, dan bahkan alam para dewa, dan benar-benar bertarung melawan roh darah. Wuho! Saat ini, semua orang menahan napas. Melihat Chen Ye, ekspresi kaget di matanya tidak bisa berkata-kata, dan dia bahkan lebih yakin dengan situasi di belakang Chen Ye yang berdiri di belakang pembangkit tenaga listrik asing. Peri. Pil obat kelas kaisar. Bahkan pil abadi di masa depan, atau pil ilahi. Bisa diharapkan. Di masa depan, itu mungkin benar-benar dapat melawan perlombaan roh darah dan kembali ke kejayaan zaman kuno. Tiba-tiba, sebuah suara memecah kesunyian. Aku akan bergabung. Seorang tetua realem senior Kaisar King Tianmen mengangkat tangannya untuk bergabung. King Kuan Yu, apa maksudmu? Pemimpin sekte Liang Yue melihat situasi di depannya, berjuang dan ingin menghentikannya, tetapi juga takut ditembak oleh Han Yun. Dia memelototi kerumunan King Tianmen dan berteriak, kamu berani bergabung, orang dewasa dari perlombaan roh darah akan datang dan menghancurkanmu lebih dulu. Aku akan bergabung. Qing Wuhen melirik kepala Liang Yue dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan suara dingin, jangan berpikir, aku tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dengan pembangkit tenaga listrik dari perlombaan roh darah, hari Anda menelanjangi dan mendedikasikan diri Anda, saya tepat di luar pintu. Ketidaktahuanmu telah memberimu sedikit kekuatan. Kamu bangga dengan ini, dan bahkan membawa King Tianmen ke dalam jurang. Kami tidak akan pernah mengizinkannya, bahkan jika Chen Ye tidak menembak, aku akan menembakmu. Wuho! Suara mendesing. Dalam sekejap, mata semua orang terfokus pada kepala Liang Yue. Bab 1135 Kesetiaan. Tanpa diduga, kepala wanita ini. Sebenarnya, ada pemandangan yang harum dan tak tahu malu. Pelacur tak tahu malu. Master Sekte Kunlun mendengus dingin, matanya tertuju pada pemimpin aliansi-aliansi pedang darah dan Master Gunung-Gunung Wandao, dan berkata, pelacur ini benar-benar membuatku malu Kunlun, dan formasi akan ditarik nanti. Bunuh dia duluan. Semua orang menjaga formasi. Tidak ada cara untuk memulai. Tapi begitu dia keluar, dia harus membunuh pelacur Liang Yue. Untuk benar-benar mengambil inisiatif untuk menelanjangi dan mengabdikan diri pada keberadaan klan roh darah benar-benar memalukan bagi Kunlun. Bahkan jika Anda menundukkan kepala, Anda tidak boleh begitu rendah. King Wuhen. Jika kamu berani memfitnahku, aku harus membiarkanmu mati. Pemimpin sekte Liang Yue memanggil 2 kali, wajahnya memerah, tapi dia tidak berani bergerak. Saya hanya tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar tahu tentang pengabdiannya pada pembangkit tenaga listrik perlombaan roh darah. Kemudian, ketika leluhur tiba, dia harus pergi sesegera mungkin setelah mundur dari formasi. Ketua dan Wakil Ketua Kongres Nasional ke-16 Partai Komunis Tiongkok, sekarang keadaannya tidak dapat dikatakan naik atau turun. Setelah melepaskan formasi, dia takut diserang dan dibunuh oleh Han Yun dan Chen Ye, sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Tanpa melucuti formasi, dia menyaksikan orang-orangnya sendiri diambil oleh Chen Ye, meneteskan darah dalam kesusahan, dan dari waktu ke waktu dia harus meluncurkan teknik rahasia perlombaan roh darah untuk menyerang murid-murid yang telah pulih, tetapi murid-muridnya semakin membencinya. Sedangkan untuk lari, semua orang mengemudikan formasi, kemana mereka pergi. Bahkan jika situasi ini berlangsung selama sehari, Chen Ye dapat mengejar dalam sekejap. King Wuhen mengabaikan Liang Yue, mendatangi Chen Ye, mengepalkan tinjunya dan berkata, orang tua ini bersedia bergabung dengan Hall of Light. Chen Ye mengangguk dan berkata dengan dingin, aku tidak bisa mempercayaimu tanpa alasan, aku harus menggunakan teknik segel jiwa padamu. King Wuhen tidak memiliki keluhan, kamu melakukan hal yang benar, aku tidak akan menolak. Chen Ye melanjutkan, kamu dapat yakin bahwa aku tidak akan mengancammu dengan melakukan hal-hal yang tidak kamu inginkan, selama kamu menolak perlombaan roh darah. Ekspresi Chen Ye tidak berubah, matanya tertuju pada 6 tetua Tao lainnya, dan dia berkata, hal yang sama berlaku untukmu. Kedua belah pihak percaya bahwa itu akan berhasil. Ini juga untuk berjaga-jaga. Setelah beberapa saat, Chen Ye benar-benar merasa bahwa mereka melakukan yang terbaik, tetapi mereka bisa lega. Bagaimanapun, Chen Ye hanya bisa menyegel 20 orang sekarang. Ini baik. Tidak masalah, aku janji, selama kita tidak terus menjadi pengkhianat, Ketua Aula tidak akan membunuh kita. Benar, karena kami bersedia mengikuti Palace Master, maka silakan datang ke Palace Master. Aku mau sih. 6 tetua agung Taois lainnya semuanya setuju. Chen Ye melambaikan tangan kirinya, dan potongan-potongan kecemerlangan biru beredar di antara telapak tangan dan jari-jarinya.
6 pedang biru kecil terbang keluar dan memasuki pikiran semua orang. Setelah menyelesaikan segel jiwa, pedang biru kecil tinggal di para tetua. Dalam pikiran dan jiwa. Selama mereka melakukan pemberontakan. Begitu Chen Ye memikirkannya, pedang biru kecil itu akan langsung aktif, menghapus jiwa mereka. Ketika jiwa jatuh, itu menjadi mayat. Segera. Setelah menyegel 6 tetua Tao, Chen Ye jelas merasakan sedikit rasa sakit di lautan kesadarannya. Jelas, pada hari pertama dan penggunaan pertama, 8 orang disegel, dan jiwa tidak tahan. Setelah waktu yang lama, Anda juga bisa beradaptasi. Hal Master, bagaimana dengan kita? Tuan Istana, tolong pasang segel jiwa untuk kami. Tuan Istana. Penatua Agung dari warisan sejati King Tianmen datang dan mengepalkan tinjunya dan berkata, kami menyerang Anda sebelumnya. Untuk mengungkapkan permintaan maaf dan kesetiaan kami, mohon pasang segel jiwa pada kami. Dia bahkan menyerang Chen Ye barusan. Untuk menunjukkan kesetiaan, mereka bersedia dimeteraikan. Tidak mungkin, saya tidak punya pilihan selain mengkhianati Kunlun Su, tetapi sekarang ada Chen Ye yang ingin terus mengkhianati. Setiap orang. Kekuatan jiwaku terbatas. Selain itu, kesetiaan semua orang akan segera ditunjukkan. Chen Ye melihat ke arah barat daya dan berkata, segera, saya akan berurusan dengan orang-orang dari keluarga Huang. Saya akan menyegel pikiran keluarga Huang. Tapi keluarga Huang tingkat menengah, beberapa tetua dan penjaga di lantai 5 dan 6 alam senior kaisar, mati loyalis. Saya masih membutuhkan semua orang untuk membunuh mereka. Saya secara alami akan tahu di dalam hati saya apakah saya akan setia pada saat itu. Pada saat yang sama, Chen Ye bertanya di pemakaman reinkarnasi Ni Senior, berapa lama waktu yang dibutuhkan Qian Kun Jianyin untuk berkultivasi hingga kesempurnaan besar. Kamu tidak perlu memikirkan ini untuk saat ini. Kamu harus berada di alam raja para dewa, atau kamu tidak akan memiliki dasar untuk berkultivasi ke alam kesempurnaan besar. Ni Baijian merenungkan mungkin, ketika Anda menyelesaikan semuanya saat ini, saatnya untuk pergi ke sana. Di sana, Anda bisa mendapatkan banyak peningkatan. Mendengar kata-kata Ni Baijian, Sue Qian mengernyitkan matanya dan berkata dengan terkejut kemana kamu ingin anak ini pergi. Tidak mungkin. Dia belum memasuki kaisar yang mulia, dan bahkan jika dia melakukannya, dia pasti akan mati di sana. Jelas, Sue Qian sangat menentang tempat di mulut Ni Baijian. Apa sebenarnya yang kamu bicarakan? Apakah ada klan roh darah? Tanya Chen Ye. Tidak ada lagi klan roh darah. Sue Qian menghela nafas dan berkata, sekarang, Kunlun Su masih memiliki 2 tempat yang berguna bagimu. Keluarga dan sekte lain tidak mengetahuinya. Tapi itu sangat berbahaya. Belum tentu memenuhi syarat untuk keluar hidup-hidup. Tempat itu bahkan lebih menakutkan daripada alam rahasia roh darah. Saya menyarankan Anda untuk melepaskan ide ini. Jika Anda ingin meningkatkan wilayah Anda, ada cara lain. Chen Ye melirik Ni Baijian, dan kemudian pada Sue Qian, dan tahu bahwa tempat yang mereka bicarakan sangat berbahaya. Tapi saat ini, tidak ada banyak waktu tersisa sebelum kedatangan pembangkit tenaga listrik Blood Spirit Rache. Chen Ye tidak punya pilihan. Chen Ye tidak memikirkannya lagi, dan berkata langsung jika saya tidak secara paksa meningkatkan diri saya sekarang, ketika klan roh darah yang kuat tiba, saya mungkin juga jatuh. Daripada mati di tangan orang lain, lebih baik untuk mengendalikan nasibku sendiri di tanganku. Aku akan pergi ke 2 tempat yang kamu sebutkan. Sue Qian tahu kekeras kepalaan Chen Ye, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Salah satunya adalah menumbuhkan kekuatan jiwa dan mengubah jiwa menjadi jiwa ilahi. Salah satunya adalah alam rahasia penyempurnaan tubuh. Sue Qian mendesah pelan, meskipun tubuh fisik Anda telah melangkah ke penyempurnaan tubuh, itu masih terlalu buruk. Tanpa tubuh fisik yang kuat, Anda ingin menerobos alam kaisar, atau masuk alam dewa, tidak memenuhi syarat. Chen Ye, tubuhmu sedang dalam tahap pembekuan tulang, yaitu, tulangnya baru saja mengembun dan merosot. Pakai jubah emasmu, dan paling-paling itu setara dengan tubuh fisik di tahap awal Kaisar Senior Realm. Sekarang di Kunlun Su, sangat sedikit orang yang melatih tubuh, jadi tubuh fisikmu mengambil banyak keuntungan pada tahap awal. Tapi di belakang, itu tidak akan berhasil. Anda dapat melihat bahwa lusinan Kaisar Senior Realm bergabung, dan Anda hampir hancur. Ke belakang. Dengan tubuh fisik Chen Ye, tidak mungkin untuk menahan alam ilahi klan roh darah. Bahkan jika ada lebih banyak metode rahasia dan prototipe Dao, jika seseorang memukul Chen Ye dengan tubuhnya sendiri, Chen Ye akan terkoyak. Sue Qian menjelaskan pentingnya tubuh fisik kepada Chen Ye. Menghadapi tempat budidaya bela diri tingkat tinggi dari klan roh darah, jika tidak ada tubuh fisik yang kuat, itu adalah kematian.